Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, hari ini Ibu absen dulu ya. Andina Surya Rusdin, Ada Ibu. Anindya Silva, Ada Ibu. Ismi Maria, Ada Ibu. Nova Widya, Saya. Nur Alia, Warga. Ada Ibu. Oke, jadi hari ini masuk semua ya. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tes deskripsi. Nah, sebelum itu Ibu mempunyai gambar. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Pantai. Sebelumnya siapa yang pernah ke pantai? Saya Pak Mabu. Nah, di pantai itu ada apa ya? Air. Ada pasir, ada air. Airnya berwarna? Biru. Ada biru-birunya. Pasirnya juga berwarna apa? Putih. Ada pohon juga ya. Suasananya di pantai gimana? Sejuk. Panas. Sejuk di pantai. Angin. Anginnya sejuk. Oh iya iya. Ada apa, Mbak? Ya benar. Jadi yang kalian sebutkan tadi itu merupakan dari pendeskripsian suatu objek atau tempat. Jadi kalian berusaha menggambarkan suatu objek itu seperti apa, bagaimana, dan apa saja yang ada terdapat dalam objek tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pengertian dan ciri-ciri deskripsi, mengidentifikasi isi dan informasi dalam teks deskripsi. Nah, jadi apa sih itu tes deskripsi? Tes deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Jadi teks deskripsi itu merupakan sebuah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, benda, yang mana di situ seorang penulis berusaha menjelaskan kepada pembaca bagaimana suasananya, bagaimana rasanya, bagaimana teksturnya, dan bagaimana baunya. Jadi di dalam teks deskripsi itu dirincikan sedetail-detailnya tentang apa yang akan kita gambarkan. Dan tujuannya yaitu menciptakan imajinasi agar pembaca seolah-olah bisa melihat sendiri, bisa merasakan, bisa mendengar, atau bisa mencium aroma dari objek tersebut. Nah, ciri utama dari teks deskripsi. Tentunya teks deskripsi ini mempunyai karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yaitu melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Jadi dalam teks deskripsi, sebuah objek, tempat itu digambarkan dengan detail dari bentuk, warna, dan suasananya secara nyata, jadi tidak abstrak. Lalu yang kedua melibatkan panca indera, baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan. Jadi di dalam teks deskripsi itu ada kata-kata yang melibatkan panca indera seorang pembaca. Bagaimana pembaca bisa melihat, bagaimana pembaca sekiranya bisa mendengar dan bisa merasakan apa yang kita gambarkan. Nah, selanjutnya tujuannya yaitu agar pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri objek tersebut. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri fisik objek secara terperinci, secara detail dari warna, ukuran, bentuk menggunakan kalimat perincian. Nah, sebelumnya sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi bisa lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu struktur bangunan dari tes deskripsi. Nah, tes deskripsi ini ada 4. Yang pertama yaitu judul, di mana judul ini merupakan objek yang akan kita ceritakan, entah itu tempat atau benda, atau juga bisa tempat atau bisa benda. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi, yang dimana ada gambaran umum atau pengantar objek. Di sini berisi nama, lokasi, terus kondisinya seperti apa di suatu tempat atau benda tersebut. Nah, yang ketiga itu ada deskripsi bagian, di mana uraian yang detail berdasarkan panca indera, bisa bentuk, warna, dan suasana.
Yang terakhir itu kesimpulan. Nah, ini adalah penilaian atau kesan umum penulis yang bersifat subjektif. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kata sifat, contohnya itu bisa indah, luas, bersih, sejuk. Kata kerja indrawi, ini kata kerja yang melibatkan panca indera, seperti contohnya ada terlihat, terdengar, terasa. Ada kalimat teks deskriptif, yaitu kalimat yang menjelaskan objek secara rinci atau detail. Dan yang keempat itu ada majas atau gaya bahasa, di mana tujuannya membuat teks deskripsi menjadi lebih hidup. Dan ada kata khusus yang bertujuan memperjelas objek agar tidak ambigu. Nah, sampai sini apakah ada yang belum paham? Paham, Ibu. Oke, jadi sekarang sebelum ke langkah yang selanjutnya, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Jadi bisa berdiri ya. Silakan berdiri. Jadi ice breakingnya itu ketika ibu mengucapkan kanan, maka tangan kalian ke kiri. Jadi kebalikannya. Jadi ketika mengucapkan kiri, maka tangan kalian ke kanan. Dan juga begitu pun dari atas itu ke bawah, kalau bawah itu ke atas, depan itu ke belakang, dan kalau belakang itu ke depan. Oke, siap? Siap. Bismillah. Atas, kiri, kanan, bawah. Oke, depan, belakang, lagi ya, cepat tapi. Wah, gimana cuma cepat, Bu? Atas, kiri, kanan, depan, bawah, belakang. Oke, sudah cukup. Jadi konsentrasi semua ya, jadi kita bisa lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi di sini ada teks deskripsi tentang apa? Pantai Papuma. Nah, siapa tadi yang sudah pergi ke pantai Papuma? Wow, gimana ya rasanya di sana? Panas, Bu, soalnya saya perginya pas siang hari. Suasananya di sana panas juga, Sejuk. banyak wisatawannya. Banyak sekali. Tiketnya berapa? Tiketnya 12,5 ribu. 15 sama parkir. Oh. Oh, nggak parkir. Oh, Banyak ya. Jadi di sini kita akan membaca teks deskripsi tentang pantai Papuma. Siapa yang bisa membacakan teksnya tersebut? Oke, Anindya, dipersilakan. Baik Ibu, Pantai Papuma singkatan dari Pasir Putih Malika merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Secara administratif, pantai ini terletak di Desa Hojegel, Kecamatan Luhan, sekitar 40 km ke arah selatan dari pusat kota Jember. Kawasan yang dikelola oleh perhutani ini juga sering disebut Tanjung Papuma karena posisi daratannya yang menjorok indah ke dalam laut selatan. Pantai Papuma memiliki daya tarik utama berupa perpaduan hamparan pasir putih bersih dan air laut yang bergradasi dari hijau toska hingga biru tua. Ciri khas yang paling menonjol dari pantai ini adalah keberadaan gugusan 7 batu karang raksasa yang berdiri kokoh di tengah laut. Beberapa batu karang memiliki nama unik berdasarkan bentuknya seperti batu kodok, batu kojam, dan batu narada. Cukup. Oke, yang selanjutnya ada yang mau membacakan? Oke, dipersilahkan Nova. Selain wilayah perairan, Ibu boleh acara dibuka. Bisa ya? Maju aja. Selain wilayah perairan, naskah pantai Papuma dikelilingi oleh hutan tropis yang hijau dan asri. Tempat satwa liar seperti monyet ekor panjang dan burung cendrawasih terkadang terlihat. Di area tebing terdapat
City Hill atau puncak bukit yang dilengkapi dengan gardu panjang. Di atas bukit ini, wisatawan dapat menyaksikan lanskap laut lepas secara menyeluruh dan menikmati momen matahari terbit serta terbenam yang memukau. Fasilitas di sekitar pantai juga lengkap, mulai dari deretan warung ikan bakar, gazebo untuk bersantai, area berkemah hingga penginapan. Pantai Papuma adalah perpaduan sempurna antara kemegahan batu karang, keasrian hutan, dan pesona laut selatan. Keindahan alamnya yang masih terjaga membuat pantai ini menjadi destinasi wajib bagi siapa saja yang berkunjung ke Jember. Mengunjungi Pantai Papuma akan memberikan pengalaman liburan yang menenangkan sekaligus mengagumkan bagi para pecinta alam. Oke, jadi di sini dari teks deskripsi yang kalian bacakan itu tentang Pantai Papuma. Pantai Papuma ini singkatan dari apa? Pasir Putih Malikan. Merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Jember. Oke, kita analisis dari strukturnya terlebih dahulu. Nah, struktur teks deskripsi tadi ada apa saja? Ada judul, identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Nah, untuk judulnya, identifikasi bagiannya, Pantai Papuma singkatan dari Pasir Putih Malikan, merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. nah, jadi dari paragraf 1 itu merupakan dari identifikasi karena di situ menceritakan tentang lokasi dan juga tentang Pantai Papuma itu sendiri. Jadi penjabaran Pantai Papuma tersebut. Nah, lalu untuk deskripsi bagiannya itu ada di paragraf berapa? 2 dan 3. Nah, ya di situ ada penjabaran tentang Pantai Papuma itu terdiri dari apa saja, karena akan ada batu karang. Di sini ada batu karang yang juga dinamakan batu kodok, batu kajang, dan juga batu narada. Jadi paragraf 2 sampai paragraf 3 itu merupakan dari deskripsi bagian dari Pantai Papuma. Nah, untuk kesimpulannya itu ada di paragraf terakhir. Di sini adalah kesimpulan umum dari penulis tentang objek yang diceritakan. Nah, ini ya. Di sini sudah jelas tentang strukturnya. Selanjutnya kita analisis kaidah kebahasaan. Nah, jadi kaidah kebahasaan tadi ada kata sifat, kata kerja indrawi, kata khusus, dan juga tentang kalimat deskriptif. Nah, kata sifat. Nah, untuk kata sifat yang kalian temukan dari teks tersebut ada apa saja? Pasir Putih, bersih, Hijau toska. Itu juga merupakan dari kata sifat. Lalu ada kata kerja indrawi, kata kerja yang melibatkan indera penglihatan, penciuman, pendengaran. Itu ada di mana? terlihat burung, Ya betul. Itu ada menonjol, ada melihat, ada menyaksikan. Nah, selanjutnya kata khusus. batu Ya, batu kodok, batu kajang, batu narada itu merupakan kata khusus. Serta kalimat teks deskriptif, yaitu kalimat yang menggambarkan dari suatu objek tersebut. Di sini kalimat teks deskriptif ini dapat dilihat dari mulai dari deretan warung ikan bakar, gazebo untuk bersantai, area berkemah hingga penginapan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Jadi petunjuknya sama, jadi kalian nanti menentukan gagasan umum dari teks tersebut, lalu juga dianalisis dari strukturnya, dianalisis dari kaidah kebahasaannya, serta ciri-ciri dari teks tersebut. Jadi berkelompok ya. Iya. Dari LKPD itu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum Ibu. Oke, dikerjakan ya. Semua Ibu. Ya. Apakah ada yang sudah selesai? Belum. Belum. Tinggal sedikit. 5 menit lagi ya. Ya.
Iya, Bu. Apakah sudah semua? Belum, Ibu. Ibu Nanti kalau sudah? Sudah. Sudah. Oke, jadi kita akan analisis bersama dari jawaban kalian tentang teks deskripsi. Nah, sebelum ke pertanyaan, apa yang digambarkan dari teks deskripsi tersebut? Bunga Bunga rafflesia merupakan bunga terbesar di dunia yang berwarna. Iya, benar. Indonesia. Nah, siapa yang mau jawab nomor 1? Saya, Bu. Silakan. Pertanyaan nomor 1 adalah tuliskan gambaran umum dari teks di atas. Rafflesia arnoldi merupakan bunga terbesar di dunia yang berasal dari Indonesia dan memiliki ciri-ciri fisik serta keunikan yang sangat khas. Apakah kelompok yang lain sama jawabannya dengan kelompok 1? Benar ya, jadi gagasan umum dari teks deskripsi tersebut, bunga Rafflesia arnoldi merupakan bunga terbesar di dunia yang berasal dari Indonesia. Nah, bunga ini merupakan salah satu bunga langka ya, yang hidupnya itu cuman sebentar. Iya. Ya, jadi ini harus dilestarikan. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Ada yang mau menjawab? Silahkan Lydia. Pertanyaan nomor 2 itu temukan minimal 3 ciri khas dari teks itu. Yang pertama, menggambarkan objek secara rinci, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Yang kedua, menggunakan panca indera seperti terasa kasar dan aroma busuk menyengat. Yang ketiga itu menjelaskan ciri fisik objek secara detail seperti ukuran, warna, dan bentuk dari bunga Rafflesia arnoldi. Oke, dari jawaban Lydia ini sudah benar ya. Apakah kelompok yang lain juga sama? Oke, nah ciri-ciri dari tes deskripsi tentang bunga Rafflesia arnoldi itu yang pertama menggambarkan objek secara rinci atau detail bagaimana tentang bunga Rafflesia arnoldi tersebut. Lalu menggunakan kata-kata yang melibatkan panca indera seperti rasa kasar, itu dari indera apa? Rasa kasar, perabaan. Aroma busuk, penciuman. Oke. Yang terakhir menjelaskan ciri fisik objek secara detail dari ukurannya, bentuknya, aromanya itu dijelaskan secara rinci. Oke, yang selanjutnya adakah yang menjawab? Itu dari Kak Andina dulu ya. Kak Andina dulu. Yang ketiga yaitu menentukan struktur teks yang pertama, judulnya Rafflesia arnoldi, identifikasi. Paragraf 1 yang menjelaskan pengenalan Rafflesia arnoldi sebagai bunga yang paling besar di dunia dan bunga khas Indonesia. Yang ketiga yaitu ada deskripsi bagian pada paragraf 2 sampai 4 yang menjelaskan ukuran, bentuk, warna, habitat, aroma, serta siklus hidup bunga Rafflesia arnoldi. Dan yang keempat yaitu kesimpulan pada paragraf 5 yang isinya adalah penegasan bahwa Rafflesia arnoldi merupakan kekayaan alam Indonesia yang harus dilestarikan. Oke, dari jawaban kelompok 1 itu sudah benar. Apakah kelompok lain ada memiliki jawaban yang berbeda? Sepakat. Nah, oke. Jadi dari struktur teks deskripsi tentang bunga Rafflesia arnoldi itu judulnya merupakan, karena judulnya itu merupakan objek yang digambarkan, itu yaitu judulnya bunga Rafflesia arnoldi. Dari paragraf 1 itu merupakan identifikasinya, identifikasi umum dari Rafflesia arnoldi. Dan paragraf yang kedua sampai keempat itu deskripsi bagian-bagian dari bunga Rafflesia arnoldi. Dan yang terakhir itu merupakan kesimpulan tentang bunga Rafflesia arnoldi. Nah, untuk selanjutnya silahkan Nova. Nomor 4 yaitu analitika kaidah penggunaan. Yang pertama ada kata sifat. Kata sifatnya ini ada terbesar, unik, langka, dan kasar, terakhir mengagumkan. Lalu kalau kata kerjanya itu ditemukan, menyerap, mekar, mengikat, bertahan. Terus kalimat deskriptifnya itu ada di kalimat mahkota bunganya terdiri dari 5 kelompok tebal berdaging dengan warna merah bata atau oranye kemerahan yang mencolok. Terakhir itu gaya bahasanya ada di keajaiban alam yang sangat mengagumkan. Terakhir kata khususnya itu ada
Araucaria Amorti, Tetrasigma, Bengkulu, Puspalangka, dan terakhir Sumatera. Dari jawaban Nova itu sudah benar. Apakah kelompok lain memiliki jawaban yang berbeda? Sama. Oke, jadi dari LKPD tersebut kalian sudah bisa menentukan tentang gagasan umum, ciri-cirinya, struktur dari teks deskripsi, dan juga kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan. Oke, dari pelajaran kita tentang teks deskripsi ini, apakah masih ada yang belum paham atau ada yang kesulitan? Paham. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita hari ini belajar tentang Teks teks deskripsi, tentang pengertiannya. Nah, apa pengertian dari teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan teks yang melukiskan sebuah objek. Oke, benar. Dan strukturnya ada apa saja? Judul, Identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Nah, untuk kaidah kebahasaannya apa saja? Kata sifat, kata tujuan, kalimat inti, dan spesifik. Oke. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini karena waktunya juga sudah habis. Ibu ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian selama di pembelajaran hari ini. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.